Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas terkait templating ya. Kita akan membuat templating Blade untuk membuat templating web ya, front end dari web kita dan back end dari web yang akan kita buat. Nah, studi kasusnya itu adalah sebuah web profile ya. Nah, di sini untuk pertama silakan kalian buka template atau tema yang sudah saya publish ya. Nah, di sini untuk pertama itu kita akan templating ya backendnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian coba buka indeksnya ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah backend seperti ini ya. Jadi backendnya seperti ini ya, ada logo identitas dari perusahaannya gitu ya. Di sini ada bisa search, terus di sini ada profile siapa yang login gitu ya. Terus di sini ada detail dari misalkan udah ada berapa postingan yang kita posting ke web kita gitu ya. Nah, terus di sini yang akan kita gunakan ini ada transaction ya. Jadi transaction yang terakhir kita lakukan itu apa gitu. Terus di sini ada menu-menunya seperti ini. Ya. Nah, ketika kita klik seperti ini, ini akan meminimize menu-menu tersebut. Nah, oke. Nah, terus untuk front end-nya kita gunakan seperti apa? Nah, untuk front end-nya itu sendiri ini ada di sini seperti ini. Ya. Saya menggunakan templating dari Rasalina. Kalau kalian searching di Envato itu berbayar ya. Nah, ini saya mendapatkan yang free ya. Di sini ketika saya buka templating untuk Rasalina ini, nah ini akan membuat website seperti ini ya. Jadi untuk front end-nya akan jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi ada home, about, service, portfolio, or blog, contact me gitu ya. Nah, itu akan dilakukan semua pembuatannya menggunakan Laravel. Nah, oke. Nah, jadi akan membuat seperti ini. Dari header, dari konten, dari footer, ya ini akan kita buat. Nah, oke. Silakan kalian buka project kalian. Ya. Di sini kita jalankan dulu saja. Artisan shop. Oke. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil untuk login ya. Nah, di sini kita udah ganti image dari form login tersebut gitu ya. Dan di sini misalkan saya kemarin itu coba seperti ini. Oke. Ini verification dulu sebentar. Oke. Udah masuk ya. Nah. Oke. Nah, di sini ya ketika kalian sudah berhasil login gitu ya dengan masuk ke halaman dashboard ini. Nah, halaman dashboard ini akan kita ganti ya. Jadi tidak seperti ini, melainkan seperti yang tadi sudah ditunjukkan di sini. Ya, kalau misalkan berhasil masuk ke dashboard, itu nanti akan diarahkan ke sini. Nah, oke. Gimana caranya? Ya, silakan untuk pertama ya kalian buat folder baru ya dari Blade ya. Jadi di sini ya di folder view resource. Nah, ini di folder resource, terus di dalam folder view ya. Nah, ini di dalam folder view kalian buat folder baru dengan nama admin. Oke. Admin. Nah, buat folder baru dengan nama admin di sini ya. Nah, di sini
kalian buatkan file baru dengan nama admin master ya. Di sini kita tambah file admin master.blade.php. Jadi di sini file admin ini akan berfungsi untuk repositori ya, pemanggilan dari resource CSS JavaScript akan semuanya disimpan di sini. Nah, terus berikutnya kita buat file index ya. Jadi di dalam folder admin juga ya, index.blade.php. Oke, dan file index ini akan menjadi sebuah file ya untuk menyimpan isi atau konten dari web yang kita buat. Nah, di sini ya, silahkan untuk kalian buka file index kalian ya. Jadi buka file index.html kalian ya dari templating theme yang udah di share. Nah, ini ada backend theme. Nah, di sini kalian buka menggunakan oke. Nah, di sini kalian kopikan semuanya file index.html ini ke dalam admin master. Oke. Sini pastekan di sini. Ya. Jadi copy paste ke dalam admin master.blade.php. Nah, ini ya, kita akan setting terlebih dahulu pemanggilan CSS-nya ya. Nah, di sini kan ini ada pemanggilan aset CSS gitu ya. Nah, pemanggilannya ini kemana gitu ya. Nah, kita kan belum mengkopikan ya. Nah, di sini CSS-nya tersebut ada di dalam folder aset ini. Nah, folder aset ini kalian kopikan, kalian copy ya. Nah, kalian buka folder project kalian ada di mana? Ya, jadi di sini buka folder project kalian, sampai htdoc project. Sini ada seperti ini. Nah, kalian buka folder project kalian dan di sini kalian buka folder public. Nah, di dalam folder public ini akan menyimpan resource dari CSS, image gitu ya. Ada semuanya di sini. Jadi akan semuanya disimpan itu di folder public ini. Ya. Oke, silakan bikin folder baru di dalam folder project kalian. Namanya itu adalah backend. Di sini akan tersimpan resource dari backend web kalian. Dipaste saja seperti ini. Oke. Nah, di sini kalian sudah mengkopikan dari asetnya tersebut. Nah, kita tinggal panggil ya. Kita nggak bisa sembarangan manggil dengan seperti ini saja, ya. Nah, kalian harus punya resource untuk dapat memudahkan kalian untuk mengcopy paste ya. Jadi di sini kalian panggilnya dengan cara seperti ini dengan templating blade ya. Di sini kalian tulis aset. Nah, di sini kalian tuliskan seperti ini. Sini backend. Oke. Nah, kalian terserah kalian ini mau disimpan di mana. Jadi nanti di sini itu kalian agar memudahkan kalian, karena ini pemanggilan tidak hanya pemanggilan CSS, itu juga pemanggilan JavaScript juga sama menggunakan seperti ini. Pemanggilan gambar pun sama gitu ya. Nah, boleh kalian menggunakan tools yang lain untuk bisa menyimpan ini gitu ya. Nah, jadi misalkan pakai, kalau yang menggunakan Notepad++ atau misalkan pakai apa gitu ya, tools yang lain terserah kalian. Hanya untuk menyimpan
apa namanya, codingan pemanggilan blade aja gitu ya. Jadi agar memudahkan kalian untuk copy paste. Nah, oke. Ini jadi seperti ini. Disimpan aja, terserah kalian mau disimpan di mana gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini kalian ya kopikan codingan ini keseluruhannya. Ya, ini simpan di depan pemanggilan untuk CSS kalian atau pemanggilan gambar gitu atau pemanggilan JavaScript nantinya. Nah, ini dipastekan aja jadi seperti ini. Paste sangat simpel sih sebenarnya. Jadi kalian tinggal mengcopy pastekan aja untuk pemanggilannya. Nah, ini untuk aset untuk CSS dulu ya. Nah, ini untuk CSS-nya berarti di sini tinggal kalian cut, kalian paste secara slash. Di sini kalian cut, sini paste secara slash. Jadi seperti ini. Oke. Terus yang lainnya juga sama ya. Oke. Nah, sudah ya. Aset CSS-nya sudah dikopikan. Nah, berikutnya itu adalah kalian bisa mungkin ini satu persatu untuk memanggil image, memanggil apa namanya? Pokoknya foto-foto logo dan sebagainya ini bisa dilakukan dengan cara seperti itu ya. Nah, tinggal kalian lakukan aja. Nah, tapi saya akan langsung masuk ke JavaScript-nya, pemanggilan JavaScript-nya ya. Jadi di sini, nah ini silakan kalian scroll ke paling bawah. Ini ada pemanggilan JavaScript. Nah, tadi itu kenapa saya minta untuk mengkopikan? Khawatir kalian ya, karena baru sekali untuk menggunakan templating blade tersebut, itu lupa gitu ya codingannya. Nah, kalian tinggal copy paste aja. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, oke. Semuanya ya untuk JavaScript-nya juga sama. Oke, nah sudah selesai ya, semuanya sudah kita kopikan ya. Untuk pemanggilan aset dari JavaScript dan CSS-nya sudah kita kopikan. Nah, oke, berikutnya itu adalah terkait indeks ya. Nah, indeks itu seperti yang sebelumnya saya bilang, ini akan berfungsi sebagai isi dari kontennya gitu ya. Nah, di sini kalian cari saja konten. Oke. Nah, di sini ada tag konten. Ya, oke. Sini ada start right content here. Nah, ini untuk web content ini akan dipindahkan gitu ya ke dalam file indeksnya tersebut gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari sini ya. Nah, kita mulai dari sini. Jadi kalian arahkan aja ini kan ke yang berbeda gitu ya untuk garisnya dari atas sini sampai ke tutup div yang paling bawahnya, tag kontennya ya. Dari tag konten ya, dari tag konten sampai ke div tutup div yang terakhir di sini ya, sampai ke end tag konten.
Nah, ini kalian cut aja, Ctrl X. Nah, kalian pindahkan ke index blade di sini. Nah, paste di sini. Nah, jadi yang di konten tersebut kalian pindahkan untuk di tag konten tersebut kalian pindahkan ke indeks kalian. Nah, oke. Nah, berikutnya itu gimana caranya untuk memanggil file indeks tersebut gitu ya. Nah, di sini kita panggil ya, kita buatkan gitu ya. Kita buatkan untuk pemanggilan file indeks tersebut agar ketika kita membuka dashboardnya tersebut gitu ya, itu bisa muncul gitu ya. Nah, di sini kalian tuliskan seperti ini, add oke. Nah, kalian tuliskan dulu seperti ini ya, di di dalam tag konten tersebut gitu ya. Nah, terus di sini ya, di dalam index.blade.php-nya, nah di tag kontennya, nah kalian aktifkan ya. Kalian aktifkan di sini codingan untuk memanggil gitu ya. Memanggil agar file admin tersebut kan yang berisikan CSS tersebut itu bisa di-load di indeks ini gitu ya. Nah, di sini add extends admin dot admin score master. Oke. Admin itu nama foldernya ya. Jadi kita memanggil nama folder ya agar bisa dibuka di sini, agar CSS-nya itu bisa aktif di sini gitu ya. Ini admin master itu file yang berisikan pemanggilan untuk ke resort CSS kita atau JavaScript ya. Nah, di sini tambahkan lagi section. Nah, di sini tambahkan lagi section admin. Oke. Nah, berikutnya kalian di bawah sini kalian harus menutup ya. Jadi menutup sectionnya. Jadi ada pembuka section, ada penutup section. And section. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau di templating blade tersebut, ketika kalian ingin mengaktifkan bahwa div fungsi div ini tuh aktif gitu ya, CSS-nya, JavaScript-nya. Nah, itu kalian include-kan atau extend-kan di sini file admin masternya tersebut. Nah, oke. Berikutnya itu kita akan coba lihat hasilnya seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini silakan kalian buka roots kalian, folder roots kalian. Di sini kita ganti untuk roots-nya, untuk routingnya ya. Nah, di sini kita ganti untuk pemanggilan dashboardnya itu kita pindahkan ke indeks. Nah, ini ya. Nah, jadi kita pindahkan ke indeks. Nah, di sini admin.index. Nah, oke. Di dalam folder admin ya. Nah, ini kita memanggil file index tersebut. Nah, oke. Sebelumnya di sini kan kita memanggilnya dashboard ya, dashboard bawaan dari file tersebut gitu ya. Nah, kita pindahkan menjadi admin.index ini. Nah, kita coba lihat ya. Oke. Nah, di sini ini kan dashboard ya, memang URL-nya dashboard gitu ya. Nah, di sini kita coba reload. Mohon maaf, tidak menggunakan tanda kutip ya. Oke, kita coba cek. Nah, oke, mohon maaf tadi kurang tanda kutip ya. Oke, nah di sini ya bahwa kalian sudah berhasil ya
menggunakan atau mengaktifkan templating ke dalam web kalian gitu ya. Nah, ini backend-nya. Nah, jadi seperti ini. Nah, cuman ini kan gambar-gambarnya tadi memang saya tidak editing ya. Nah, nanti kalian tinggal pemanggilan dengan cara codingan by templating-nya tersebut aja. Pemanggilannya ke dalam aset folder yang udah kalian kopikan. Nah, oke, ini sudah berhasil seperti ini. Tapi ini belum selesai ya, ini belum selesai. Nah, kita akan bagi-bagi gitu ya. Jadi di sini ada header untuk menunya, terus di sini ada sidebar ya. Nah, di sini untuk menu di bagian sampingnya, dan di sini ada kontennya sudah ya. Dan terus yang di bawah sini itu untuk footernya. Nah, oke. Nah, silahkan kalian tambahkan satu folder di sini, di folder admin ini dengan nama body ya. Silakan tambahkan satu folder di sini dengan nama body. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di folder body ini kalian tambahkan sidebar.by.php, header.by.php, sama footer.by.php. Nah, silakan tambahkan filenya di sini, header.blade.php. Seperti ini ya. Terus tambahkan lagi di sini sidebar.blade.php, dan yang terakhir itu footer. Oke. Footer.blade.php. Nah, oke. Di sini ya, ini akan berisi pertama footer, ini udah pasti untuk bagian footernya, bagian bawahnya. Header pun udah pasti untuk bagian header menu atasnya. Dan ini sidebar ini untuk menu bagian sampingnya. Nah, di sini silahkan buka admin master di sini. Nah, admin master di sini kan ada ada master-masternya semuanya gitu ya. Nah, pertama itu adalah kalian searching aja header. Oke. Nah, di sini ada header top bar. Nah, ini tinggal kopikan aja sama kalian dari header ini. Ya. Jadi tinggal di-cut aja sama kalian, cari garis yang berbedanya sampai mana untuk penutup headernya ya. Nah, oke. Kita cut, pindahkan ke dalam header ya. Paste saja. Nah, terus ada sidebar. Oke, di sini left sidebar. Nah, di sini sidebar itu ada di sini. Oke, dikopikannya dari sini ya, dari vertikal menu sampai ke bagian bawahnya. Di-cut saja. Nah, sampai sini. Ctrl X, itu simpan ke sidebar. Save. Dan terakhir itu adalah footer. Ya. Nah, silakan cari footernya di sini, udah ada ini footernya ya. Nah, ini footer ini kalian cut, Ctrl X. Nah, ini simpan ke dalam footer. Nah, buat apa sih kita pisah-pisah gitu ya? Nah, agar kalian tuh nggak bingung pada saat mau mengganti menunya, berarti ada di header. Pada saat kalian mau mengganti menu di sebelah sampingnya, berarti itu sidebar. Nah, itu sudah dipecah-pecah. Nah, kalau misalkan hanya di satu file, itu kalian pasti bingung. Oh, ini mana sih yang harus diganti? Oh, ini mana sih harus? Dan nyarinya pun itu pasti lama. Nah, oke. Berikutnya, kita tinggal include saja, sama seperti processing. Kalau misalkan kalian ingin menampilkan menampilkan halaman yang lain ke dalam satu file tersebut, nah itu kan include ya prosesnya. Nah, di sini pun sama include, cuman tata cara penulisannya saja yang berbeda. Nah, di sini kita includekan dulu headernya. Nah, di sini ya. Jadi header itu tadi ada di atas sini ya. Nah, oke, di sini kita includekan dulu add include. Nah, di sini admin dot. Nah, ini di dalam folder body, di dalam
Nah, di sini ada file header. Oke. Nah, sudah seperti ini ya. Nah, ini tinggal kalian kopikan aja. Oke, kalian kopikan aja. Nah, sama saja ya. Jadi nanti tinggal diganti aja. Oke, berikutnya di sini ini sidebar-nya ya. Nah, ini dipastekan aja. Ini tinggal ganti sidebar. Oke. Nah, berikutnya itu footernya. Nah, ini footernya ini di bawah sini. Ya, tinggal kalian pastekan di sini ada footer. Oke. Nah, ini sudah selesai ya untuk manageable templating atau tema yang kita gunakan ya untuk backend-nya. Nah, berikutnya nanti kita akan memanage agar bisa logout di dalam template yang udah kita gunakan ya, dan kita akan memanage juga editing desain dari login dan registernya. Nah, oke. Nah, kita coba ya, kita coba lihat di hasilnya ya. Di sini silakan buka browser kalian. Nah, sama saja hasilnya. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian hasilnya menjadi seperti ini, ya kalian clear browsernya saja, ya. Oke, atau buka browser yang lain ya. Kalian boleh buka browser yang lain karena ketika kalian sudah berhubungan dengan CSS, JavaScript, atau gambar, file image dan sebagainya, itu pasti cache-nya itu tersimpan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cek hasilnya ya tinggal kalian oke, hasilnya sudah jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini hasilnya. Oke. Nah, oke. Ini sudah bisa ya. Sorry. Nah, ini cuman nggak bisa ini ya, full lagi ini nggak bisa. Nah, oke. Terus ini sudah muncul seperti ini. Nah, oke, sudah semuanya sudah ada ya. Ada headernya, ada sidebarnya sebelah kiri sini, ada kontennya di tengah sini, dan ada footernya di bawah sini. Oke, nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi silakan kalian templating untuk tema yang sudah diberikan ya, sampai ke bisa muncul di dashboard dari admin kalian. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.